Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Saya Muhammad Derajat Julianto ingin memperkenalkan kompetensi dasar atau disebut KD, yaitu mengenai mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang. Nah, materi-materi kemarin sebelumnya sudah saya bahas. Pertama adalah penggunaan kamera. Jadi jangan sampai dilupakan materi kemarin ya. Terus yang kedua adalah perawatan kamera. Nah, perawatan kamera sudah diberikan contoh-contohnya, jadi kalian tinggal mempraktekkan saja. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan kompetensi dasar kita, yaitu mengambil gambar sesuai bidang pandang. Nah, jadi nanti untuk penggunaan alat ya, misalkan kalau misalnya tidak ada SLR ya, tidak ada kamera, kita gunakan kamera handphone saja. Intinya adalah untuk pengambilan gambar sesuai bidang pandang itu bisa menggunakan handphone dan juga sudut pandang. Nah, jadi hari ini kita akan membahas desain grafis percetakan tentang mengambil gambar sesuai bidang gambar. Kita akan coba apa sih yang dimaksud dengan pengambilan gambar ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini langsung ada beberapa bidang pandang. Jadi salah satunya adalah suatu kamera, suatu alat yang bisa mengambil suatu objek dari pandangan kita, dari pandangan kamera tersebut. Nah, jadi nanti kita akan melihat bidang pandangan apa saja yang ada di dalam fotografi. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada namanya ELS, yaitu kepanjangan Extreme Long Shoot. Nah, Extreme long shoot ini dari contoh di depan bisa kalian lihat ya. Itu ada suatu objek gambar ya. Objek gambar ini ternyata apa? Objeknya kelihatan, backgroundnya yang belakang juga kelihatan. Maka disebutnya adalah extreme long shoot. Jadi kedua-duanya ada ya, bukan hanya satu objek saja. Contoh misalkan di depan kalian itu kan ada gambar apa tuh? Gambar objek Monas misalkan, tapi di sekelilingnya bisa terlihat juga. Nah, dari sudut pandang seperti ini, pandangan seperti ini disebutnya ELS, Extreme Long Shoot ya. Jadi posisi gambar, posisi objek kelihatan, tapi backgroundnya juga kelihatan jelas. Jadi pandangannya agak lebih luas. Nah, itulah yang dimaksud dengan ELS. Jadi macam-macam bidang pertama adalah, tolong dihafal, ELS, Extreme Long Shoot ya, Extreme Long Shoot. Oke, yang kedua, jadi pandangan yang pertama adalah itu tadi. Yang kedua adalah close up. Nah, ini sering dipakai. Pertama adalah kalau kita melihat suatu misalkan video ya, foto juga ada. Nah, ukuran close up ini ciri khasnya adalah biasanya dari ukuran dagu, di bawah dagu sampai di atas kepala. Nah, dari sudut pandang seperti ini, biasanya objek ini dipakai untuk apa? Contoh misalnya ketika ada pembicaraan, komunikasi, ngobrol misalkan. Nah, kalau video biasanya adalah terlihat jelas omongan-omongan apa yang dia akan bicarakan. Maka di sini adalah menggunakan close up. Foto juga ada ya. Foto ini seperti yang ada di depan kalian. Jadi objek ini agak terlihat jelas ya. Posisi mulai dari di bawah dagu sampai atas kepala. Nah, ini adalah close up. Mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan pengambilan objek untuk wajah, ini yang paling sering dipakai adalah ini, yaitu close up atau disingkatnya CU ya, close up. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada namanya medium close up, disingkatnya MCU ya, MCU. Nah, dari mana ke mana? Nah, objek di sini biasanya ciri khasnya adalah di atas dada sampai di atas kepala. Maka disebutnya adalah medium close up. Nah, gambar di depan terlihat ya. Jadi mulai dari badan terlihat sedikit sampai ke atas. Nah, objek-objek seperti ini akan terlihat kegiatan-kegiatan bukan hanya pas mukanya saja, badan juga akan terlihat. Nah, di sini adalah istilahnya medium close up. Jadi objek-objek seperti ini juga sering dipakai dalam pembuatan film atau video. Ya, kalau untuk misalkan foto juga ada. Ya, kalau foto kan contohnya adalah yang di depan kalian ini.
Ya, ada, yaitu disebutnya MCU, medium close up. Berikutnya adalah MS. Nah, medium shot. MS ini ciri khasnya tadi saya katakan cara menghafalnya, medium ini mulai dari pinggang sampai ke atas. Berarti apa? Gestur dari seseorang bisa terlihat. Jadi mulai dari gerakan-gerakannya, tangannya terlihat, gerakan badannya terlihat, mukanya juga terlihat. Nah, jadi kalau misalkan Anda seorang fotografer, Anda seorang pembuat film, ya, ini disebutnya adalah medium shot. Jadi posisinya adalah di atas pinggang sampai atas kepala. Jadi kebetulan objek yang contoh yang ada di depan kalian ini adalah bentuk dari sifatnya dari belakang, ya. Ya bisa juga dari depan, ya. Jadi intinya adalah pengambilannya sudut atau pandangan kita kamera ini adalah melihat orang atau objek ini mulai dari pinggang ke atas. Nah, ini adalah yang keempat, ya, medium shot. Berikutnya adalah LS. Nah, di sini ada singkatan dari long shot. Long shot ini adalah kalau dari segi gambar pengambilannya agak jarak jauh, ya. Tapi beda dengan tadi ekstrim, ya. Kalau ekstrim itu jelas-jelas sangat jauh sekali. Tapi di sini adalah objeknya, kalau kita misalkan membuat film, ada orang di depan lalu ada backgroundnya. Nah, background di sini ketika ada terjadi pergerakan, nah kita menggunakan adalah long shot. Nah, jadi background terlihat, objek yang di depan juga terlihat. Nah, gambar di depan kalian bisa melihat di sini, ya. Ada ada posisi objek, ada dua di sini, ada orang di depan, ada juga yang background yang di belakang. Nah, berikutnya adalah ECU, extreme close up. Nah, extreme close up ini seperti apa, ya, gambar di depan, lihat. Jadi gambarnya ini lebih detail lagi. Kalau tadi close up hanya sekedar mulai dari bawah dagu sampai atas kepala, ini ekstrim. Berarti apa? Misalkan kalau misalnya ambil kita muka kita objeknya ambil satu saja mata, nah bisa dikatakan adalah ekstrim, ya, ekstrim long shot, ekstrim close up. Jadi teorinya adalah ketika ada objek tadinya jauh kita dekatkan, nah maka disebutnya ekstrim. Jadi kita dekat, contoh misalkan kalau ada suatu objek mata ternyata ada yang sedang menangis, nah tetesan air mata terlihat, itu kan berarti harus lebih dekat, maka kita menggunakan extreme close up. Tapi ingat, tidak selalu mata di sini, ya, bisa juga misalkan bisa juga telinga, bisa juga hidung, tapi intinya adalah ekstrim, berarti kamera ini didekatkan dengan objek itu, ya. Jadi kelihatan lebih besar, ya, kelihatan lebih besar dibandingkan dengan yang normal tadi, yang close up tadi. Maka di sini disebutnya adalah extreme close up. Berikutnya yang ketujuh, ada namanya big close up. Nah, bedakan. Jadi close up ini kita lihat nih tadi. Yang pertama ada close up, ada extreme, ada juga big close up. Nah, big close up ini biasanya ciri khasnya ketika suatu objek tadi misalkan contohnya dari dagu, ya, sampai atas. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan seorang fotografi mengambil objek benar-benar lebih detail. Nah, ini kebetulan contoh yang di depan, lihat ada orang tersenyum mengambil angle-nya, sudutnya dari samping. Nah, di sini sebutnya big close up. Ya, gambar yang ada di depan, ya, silahkan dilihat. Jadi ya, kalian sekarang sudah bisa membedakan tadi antara close up, extreme close up, lalu ada juga big close up. Nah, jadi objek-objek yang pandang yang kita lihat seperti ini yang sering kita gunakan adalah seperti ini. Berikutnya adalah yang ke-8, MLS, medium long shot. Medium berarti kategori di tengah-tengah, tidak terlalu jauh juga, tidak terlalu dekat juga, kategori menengah di situ. Maka gambarnya seperti ini. Jadi objeknya apa? Dari misalkan ada suatu objek orang yang sedang berdiri, misalkan di situ sedang duduk, posisinya adalah ketika seluruh objek terlihat semua. Kebetulan di sini ada di depan objeknya adalah orang-orang, ya. Backgroundnya kelihatan juga. Maka disebutnya adalah medium long shot. Nah, seperti itu. Jadi tolong dihafalkan cara pandangan kamera melihat dari suatu objek.
Ya, jadi saya ulang kembali nih ya materinya. Yang pertama di sini adalah ELS, Extreme Long Shoot. Jadi posisinya sangat ekstrim, sangat jauh. Jadi objeknya kecil nanti hasilnya. Nanti kalau misalkan pembuatan video ya, bisa saja kalian membuat suatu objek misalkan dari jarak jauh nanti mendekat, baru nanti lebih detailnya kecil, lebih besar lagi nanti posisinya. Nah itu salah satu adalah permainan kamera di situ. Nah di sini adalah bidang pandang ya menggunakan ELS. Yang kedua CU atau disebutnya close up. Nah ciri khasnya dari dagu sampai misalkan kepala di atasnya. Berikutnya MCU, medium ya, medium close up. Biasanya dari atas dada sampai atas kepala. Berikutnya adalah ini diulang kembali yaitu medium shoot. Ciri khasnya adalah dari di atas pinggang sampai atas kepala. Nah, jadi ini gesturnya terlihat mulai dari tangan, gerakan-gerakan muka terlihat juga, mulai dari kiri kanannya bisa terlihat. Nah, ini medium shoot. Berikutnya adalah LS, long shoot. Nah, dari jarak jauh juga tapi beda dengan yang pertama tadi ya. Di sini intinya adalah objek yang di depan dengan belakang masih terlihat jelas. Nah, berikutnya ECU atau disebutnya extreme close up ya. Jadi objeknya lebih detail lagi. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan mata, dekatkan lagi posisi matanya. Ya, jadi gambarnya seperti ini di depan. Saya tidak ingat ya, tidak selalu harus mata, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan kita mau ambil saya objeknya bibir misalkan. Ya, silahkan nanti objeknya lebih detail lagi. Posisinya adalah di bibirnya saja. Nah, maka disebutnya adalah extreme close up. Jadi jangan saya berikan contoh mata, akhirnya kalian berpikiran, wah ini berarti mata saja. Tidak selalu seperti itu ya. Jadi sama tadi kalau misalkan ada close up dari bawah dagu sampai kepala, tidak selalu itu juga. Intinya adalah ke dalam posisi-posisi tertentu, jangan terlalu detail, jangan terlalu jauh, maka disebutnya itu ya. Jadi tidak selalu tadi objeknya mata terus telinga, jadi istilahnya bebas, cuma ukurannya aja yang membedakan. Berikutnya adalah BCU, big close up. Nah tadi misalkan objek ini beda dengan close up, lebih detail lagi ya. Jadi kalau misalkan tadi saya katakan kalian kameramen mengambil suatu objek orang atau muka misalkan lebih detail dibanding close up, maka kita mainkan kamera tadi. Dan yang terakhir di sini adalah MLS ya, medium long shoot. Jadi posisinya di tengah-tengah, tidak terlalu jauh juga, tidak terlalu dekat. Nah, ini disebutnya medium. Nah, itu adalah pandang dari sudut kamera.